Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis. Dan sebelum perkuliahan kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Senang sekali di hari Sabtu yang cerah ini kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis dengan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Akuntansi ya, semester 1. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, kita ucapkan dulu, kita sampaikan dulu segala rasa syukur kita, segala puja dan puji kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini sudah memberikan kita kemampuan, kesehatan, dan kemauan untuk dapat hadir di sini di mata kuliah Hukum Etika Bisnis. Tolong beritahu kalau ada temannya yang baru masuk ya, sebab saya kadang-kadang kalau sudah ngajar itu sudah tidak melihat lagi yang lain, fokus pada menyampaikan materi. Nah, dan tidak juga lupa kita sampaikan salam hormat kita, penuh rasa rindu dan cinta kasih kepada satu-satunya manusia terbaik di muka bumi, yaitu junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Materi minggu yang lalu sampai kepada subjek hukum dalam hukum Indonesia, begitu ya. Kemudian kita juga sudah membahas syarat sah perjanjian yang diatur di 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana syarat sah perjanjian ini berlaku untuk semua jenis perjanjian, apakah itu perjanjian hutang piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, semua bentuk perjanjian yang tidak diatur oleh undang-undang. Karena perjanjian atau akad dalam fikih perniagaan Islam ya, perjanjian ini ada yang timbul karena undang-undang, ada yang timbul karena kehendak para pihak. Perjanjian yang timbul karena undang-undang harus mengikuti syarat sah undang-undang itu sendiri. Sedangkan perjanjian yang timbul karena para pihak karena tidak diatur oleh undang-undang, maka para pihak bebas menentukan isi perjanjian. Saya berikan contoh perjanjian yang timbul karena undang-undang, contohnya perjanjian hutang piutang dengan pihak bank. Perjanjian hutang piutang dengan pihak bank tunduk pada undang-undang perbankan. Jadi para pihak tidak boleh keluar dari ketentuan undang-undang perbankan dalam hal membuat perjanjian hutang piutang. Bagaimana dengan perjanjian yang timbul karena kehendak para pihak? Maka terhadap perjanjian seperti ini dibatasi atau harus mengikuti syarat sah perjanjian yang ada di 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Contoh misalnya,
perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah lahir atas kehendak para pihak. Maka tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur seperti apa seharusnya atau seperti apa aturan isi perjanjian yang harus ada di dalam perjanjian pranikah. Atau contoh yang lain perjanjian hutang piutang, tetapi krediturnya bukan pihak perbankan. Misalnya krediturnya pihak perseorangan. Contoh misalnya saya dapat saja menjadi kreditur. Kreditur perseorangan namanya. Nah, kreditur itu kalau dalam hutang piutang ada dua, kreditur berbadan hukum, kreditur perseorangan. Kreditur berbadan hukum bisa bank, bisa koperasi. Kreditur perseorangan ya seperti saya misalnya ya. Atau misalnya mahasiswa pernah melihat ada orang yang keliling di UMT itu bawa-bawa buku folio, mencatat pembayaran hutang dari penjual-penjual yang ada di sekitar UMT. Nah, itu namanya kreditur perseorangan. Maka terhadap kreditur perseorangan harus mengikuti 1320 syarat sah perjanjian. Maka ketika ada mahasiswa yang mengadu kepada saya ya, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu penjual-penjual yang terikat hutang pada rentenir, gitu. Yang sering terlihat di sekitar kampus itu bawa-bawa buku folio, menagih hutang para pedagang sehari itu bisa 50.000. Gitu ya. Saya katakan tidak bisa. Sebab perikatan hutang piutang antara kreditur perseorangan dengan debitur, dalam hal ini si rentenir dengan pedagang di sekitar UMT, dia sudah tunduk pada syarat sah perjanjian. Sudah sepakat. Pedagang-pedagang ini sebelumnya sudah tahu berapa bunga yang harus dibayar kepada si kreditur. Gitu ya, kadang bayar bunganya itu sampai bisa 100%, begitu. Nah, jadi ya tidak bisa dilakukan apapun, apakah gugatan perdata atau gugatan ganti rugi, karena dua-duanya sudah memenuhi syarat sah perjanjian, sepakat, cakap bertindak hukum, hal tertentu, dan kausah yang halal. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Silahkan, gitu ya. Tetapi kalau dengan undang-undang perbankan ada batas limitasi bunga. Bank tidak boleh melebihi batas karena sudah ditentukan oleh undang-undang. Ya kalau rentenir yang kreditur perseorangan yang keliling menagih para pedagang itu dia tidak terikat undang-undang perbankan. Karena undang-undang perbankan hanya mengikat pihak bank saja, baik bank konvensional maupun bank syariah. Nah, ini kalau kita membahas dari sisi hukum negara. Beda lagi kalau dari sisi hukum agama. Jelas, sangat jelas dalam hukum perniagaan Islam, fikih perniagaan Islam, bahwa setiap pinjaman yang mengambil tambahan adalah riba. Apakah tidak bisa rentenir yang keliling menagih menagih hutang dari pedagang-pedagang itu dikenakan fikih perniagaan Islam? Tidak bisa.
Mengapa? Karena jelas dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kecuali praktek seperti ini dilakukan di negara yang sudah jelas bahwa negara tersebut adalah negara Islam. Nah, ini baru bisa digugat ke pengadilan. Kenapa? Karena praktek seperti ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Al-Quran dan hadis. Ya, jadi berbeda ya. Apakah salah? Tidak salah. Karena setiap negara berdaulat, mempunyai wewenang untuk menentukan sistem hukum, dasar hukum sendiri. Ya, Indonesia sudah memilih menjadi negara hukum. Maka meskipun dasar hukum yang berlaku di Indonesia ada 3, dan ketiga-tiganya mendapatkan kedudukan yang sama, gitu ya, yaitu hukum negara, hukum agama, dan hukum adat, tetapi pada prakteknya hukum negara itu letaknya paling atas daripada hukum agama dan hukum adat. Ada mahasiswa bertanya, bagaimana kalau ada aturan hukum negara yang bertentangan dengan aturan hukum Islam? Contohnya riba tadi ya. Maka praktek perbankan Indonesia sepanjang mengenakan bunga pada setiap pinjaman kepada nasabah itu riba. Itu kan bertentangan dengan Al-Quran. Betul. Tidak ada bantahan dari saya untuk itu. Memang riba. Jadi kalau dalam fikih perniagaan Islam, unsur-unsur riba itu yang pertama, apabila debitur tepat waktu membayar, dia kena bunga. Atau 2, debitur terlambat membayar, dia kena denda. Atau 3, debitur melunasi hutang sebelum jatuh tempo, kena penalti. Riba. Ini ada kata atau di situ ya. Atau. Artinya apa? Salah satu unsur saja terpenuhi itu sudah riba. Contoh misalnya, melihat iklan promosi ya di salah satu supermarket terbesar di Indonesia, cicilan mesin cuci dengan 0% bunga. Ini riba bukan? Diurut aja. Nomor 1, kalau debitur, ini kan berarti kalau sistemnya kredit kan hutang piutang. Gitu ya. Yang 1, tidak kena bunga kalau debitur tepat waktu membayar. Cek. Nanti dulu. Memenuhi syarat nomor 2 tidak? Apabila debitur terlambat membayar denda. Oh, ternyata iya kena denda 1%. Nah, 1%-nya itu riba. Kenapa? Karena 1% itu merupakan keuntungan dari hutang. Atau misalnya cek, tidak kena denda kalau debitur terlambat membayar. Lihat dulu syarat ketiga. Kalau debitur, ini cicilannya misalnya 12 bulan. Di bulan ke-6, si konsumen debitur ini mau melunasi. Wah, kalau dilunasinya bulan ke-6, kena penalti 30%. Riba. Bisa dipahami ya? Nah, jadi
Ini kok gambar saya hilang-hilang. Nah, jadi seperti itu. Maka dalam hukum dan etika bisnis, antara hukum negara dengan hukum agama, atau bahkan dengan hukum adat, bisa terjadi konflik of law. Hukumnya berkonflik. Yang hukum negara memperbolehkan praktek riba, hukum perniagaan Islam tidak memperbolehkan. Karena kita negara hukum, maka ya praktek-praktek riba yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis justru mendapatkan legalisasi. Jadi undang-undang malah gitu ya. Apakah salah? Kalau dari sistem hukum tidak salah. Karena memang Indonesia sudah memilih menjadi negara hukum. Begitu ya. Nah, ini berbeda kalau negara lain yang memilih sistem hukum Islam. Begitu. Maka produk hukum tertingginya adalah Al-Quran dan hadis. Kalau kita, karena kita memilih negara hukum, maka produk tertingginya adalah Undang-Undang Dasar 45. Sepanjang peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Bisa di kolom chat, nanti saya unmute mic-nya. Tidak ada. Saya lanjutkan ya. Kita masuk kepada objek hukum. Apa saja objek hukum yang dapat dijadikan objek dagang, objek bisnis. Gitu. Objek hukum ini ada dua. Ada benda, ada hak. Apakah ya kita kalau benda sudah biasa ya, benda itu kan memang bisa diperjualbelikan, bisa diperdagangkan, bisa dibisniskan. Apakah hak juga bisa dibisniskan? Bisa. Bisa. Kita lihat dulu ya. Benda. Benda kalau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada banyak jenisnya. Kalau saya tidak keliru menghitung itu ada 8 klasifikasi benda. Tapi kita tidak membahas ini. Karena membahas hukum benda itu kalau di Fakultas Hukum dibahasnya 1 semester. Jadi 1 semester tuh membahas hukum benda. Gitu ya. Nah, yang saya sampaikan di mata kuliah hukum dan etika bisnis karena ini prodi akuntansi, saya hanya akan membahas 4 jenis benda yang dapat dibisniskan, yang dapat diperdagangkan. Yang pertama benda tetap, yang kedua benda bergerak, yang ketiga benda berwujud, yang keempat benda tidak berwujud. Benda berwujud bisa terbagi menjadi 2. Yaitu benda bergerak tidak tetap dan benda tidak bergerak atau benda tetap. Contoh misalnya benda berwujud tidak tetap adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Contoh meja, kursi. Ini ada di buku Hukum Bisnis Indonesia ya. Sudah punya semua kan? Ya, buka halaman 31. Itu jenis-jenis benda.
Jadi silahkan apa namanya ya, disimak di situ. Saya akan menjelaskan apa yang tidak dijelaskan di dalam buku ini. Tapi pengetahuan dasarnya ada di buku ini gitu. Karena kelas P2K ini kan sangat singkat ya waktu kuliahnya, tidak durasinya tidak panjang seperti kelas reguler gitu ya. Jadi mau tidak mau kelas P2K ini metode belajarnya harus lebih mandiri daripada kelas reguler gitu. Nah, ini disimak sendiri di apa? Nah ini ya benda tetap contohnya rumah, tanah, dan yang melekat di atasnya gitu. Contohnya misalnya kalau jual beli tanah, apakah tanahnya saja atau beserta dengan pohon jati yang ada di atasnya? Ada tanah 2 hektar, ditanamin pohon jati 100 pohon. Ini kalau mau jual tanah, apakah beserta dengan pohonnya atau tidak? Kan seperti itu gambarannya ya. Nah, ini ada lagi benda tidak bergerak karena tujuannya. Contoh mesin yang dipakai di pabrik. Benda tidak bergerak karena undang-undang, hipotek. Nah, itu. Ini pelajari saja. Kemudian ada hak. Hak. Dia masih di halaman 31 ya. Ada ini mengenai hak ini bisa dilihat dari perspektif hukum perniagaan Islam. Ini ada sohibul hak, kepemilikan hak. Hak Allah, hak hamba, hak mustarok, hak gabungan antara Allah dan hamba. Ditinjau dari aspek mahalul hak, aspek dan objek hak. Nah, ini bisa dipelajari di sini. Itu ya, saya menjelaskan yang tidak dijelaskan dengan detail di buku ini. Begitu ya. Nah, ini lagi ada harta benda dan kepemilikannya, hak almal. Nah, ini silahkan dipelajari. Kita akan bahas begini. Ada benda tertentu yang oleh undang-undang dilarang untuk diperjualbelikan di negara tersebut. Jadi tidak semua benda itu dapat menjadi objek bisnis. Demikian juga benda yang boleh keluar masuk dari ke suatu negara. Negara-negara itu mempunyai wewenang untuk melarang benda tertentu masuk dari negara lain ke negaranya, berarti impor ya. Ada barang-barang impor yang dilarang masuk ke negara tertentu. Ada juga benda-benda tertentu yang tidak boleh dikirim ke luar negeri. Nah, itu sepenuhnya adalah wewenang negara yang diatur oleh undang-undang. Maka tiap negara ada undang-undang ekspor-impor. Di dalamnya, dalam peraturan pelaksananya, gitu ya, ditentukan benda-benda mana yang tidak boleh keluar dari Indonesia, benda-benda mana yang tidak boleh masuk ke Indonesia. Nah, jenis-jenis benda yang boleh masuk Indonesia, yang tidak boleh masuk Indonesia, itu nanti bisa di browsing di internet. Begitu ya, di Undang-Undang Ekspor-Impor. Contoh misalnya, saya hanya memberikan contoh saja. Mesin kasino. Mesin kasino, apapun bentuknya dan jenisnya, dia tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia. Kenapa? Karena perjudian merupakan perbuatan yang dilarang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi tidak boleh. Sementara negara lain, contoh misalnya Amerika, ya boleh-boleh saja. Mesin kasino masuk ke negaranya.
impor gitu ya. Itu boleh-boleh saja karena undang-undangnya tidak melarang dan perjudian tidak termasuk perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Amerika. Apakah ada benda tertentu yang oleh semua negara disepakati tidak boleh masuk ke negara itu? Ada. Narkoba tidak boleh. Apakah ada benda tertentu yang boleh masuk ke negara lain, sementara tidak boleh masuk ke negara lain? Ada. Contohnya mesin kasino tadi, atau rokok. Rokok dari negara manapun itu tidak boleh masuk ke Amerika. Mengapa? Sebab Amerika sudah melakukan riset. Dia punya lembaga pemerintah namanya Food and Drugs Association, FDA. Kalau di kita mungkin BPOM, begitu ya. Dari hasil riset ditemukan bahwa warga negara Amerika itu menurun kualitas kesehatannya karena merokok. Maka Amerika membuat kebijakan step by step, pelan-pelan. Dia ingin warga negaranya sehat, gitu ya. Kualitas karena sangat berpengaruh pada produktivitas dari warga negaranya, gitu kan. Nah, bertahap dibuat kebijakan. Kebijakan yang pertama, stop rokok impor. Nggak ada lagi rokok impor. Begitu ya. Sudah stop semua rokok impor, artinya apa? Amerika memproduksi sendiri rokoknya, rokok domestik. Kemudian diperketat lagi, pelan-pelan diperketat. Rokok domestik dibatasi hanya boleh rokok mentol. Rokok kretek tidak boleh diproduksi. Karena berdasarkan hasil penelitian, rokok mentol itu tingkat kerusakannya lebih rendah daripada rokok kretek, meskipun tetap tidak sehat. Tapi ini kan mau pelan-pelan mau diputus mata rantai penyebab warga negara Amerika ini tidak sehat. Nah, kemudian pelan-pelan lagi dibuat aturan. Rokok mentol hanya dapat dibeli oleh warga negara Amerika yang berusia 17 tahun ke atas. Dan hanya dapat dibeli di supermarket tertentu. Ya, yang sudah dapat izin tentunya ya untuk mengedarkan rokok. Nah, jadi di Amerika itu tidak akan kita temui anak-anak elementary school, anak-anak SD, kalau di kita masih pakai celana pendek merah ya, itu beli rokok. Sementara di Indonesia bagaimana? Ya, ada anak disuruh bapaknya beli rokok ke Indomaret misalnya gitu ya. Nah, itu. Itu perbedaannya. Jadi pemerintah Amerika sangat serius untuk meningkatkan kualitas kesehatan warga negaranya. Nah, kemudian diperketat lagi. Karena hanya batas usia 17 tahun yang boleh membeli rokok di supermarket yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, maka dalam membeli rokok itu harus menunjukkan ID card, kalau kita KTP. Betul enggak usia sudah 17 ke atas, gitu ya. Nah, itu. Oh, sudah zuhur ya. Nah, kemudian waktunya tadi saya sudah mendapat peringatan, waktunya 10 menit lagi, ini tinggal 7 menit, kita maksimalkan. Nah, jadi kita temukan bahwa ada benda-benda yang tidak boleh menjadi objek hukum bisnis. Tiap negara menentukan berbeda.
Bagaimana dengan hukum Islam? Di sini kita bisa lihat lagi ada conflict of law. Contoh misalnya, negara memperbolehkan jual beli minuman keras. Sedangkan dalam hukum perniagaan Islam, minuman keras adalah salah satu benda yang haram diperjualbelikan. Makanya kalau kita ke negara Islam, tidak ada minuman keras yang diperjualbelikan di sana. Gitu ya. Saya selama berada di Malaysia tidak pernah lihat di supermarket itu ada corner, ya, di supermarket ada corner itu yang khusus menjual minuman keras. Kenapa? Karena negara Malaysia adalah negara Islam. Lalu bagaimana dengan non-muslim di sana? Ada sebuah tempat yang oleh pemerintah diperuntukkan hanya untuk non-muslim. Namanya Genting Highland. Nah, Genting Highland ini betul-betul destinasi bersenang-senang untuk non-muslim Malaysia. Di Malaysia kan ada 3 etnis ya, pribumi, China, dan India. Nah, yang China dan India kan mayoritasnya bukan muslim, bukan beragama Islam. Tapi diakui sebagai penduduk tetap. Artinya warga negara Malaysia. Nah, itu Malaysia pemerintahnya membuat tempat khusus di mana di sana warga negara Malaysia dan warga negara asing gitu yang non muslim boleh datang ke Genting Highland, dia berjudi di sana, minum minuman keras ya. Tapi kalau muslim tidak boleh. Baik muslim warga negara Malaysia maupun muslim warga negara asing. Begitu. Masuk ke Genting Highland juga diperiksa ID card-nya. Betul nggak dia non muslim? Nah, kadang-kadang ya ada juga kan yang warga negara Malaysia, Indonesia datang ke sana kan yang bukan non muslim juga ada. Nah, itu diperiksa ID card-nya. Ketika dia mengaku saya bukan orang Islam. Tapi kok wajahnya Melayu gitu ya. Nah, itu diperiksa. Kalau dia bukan Islam diusir, nggak boleh masuk. Nah, tapi ada satu yang tidak ada di sana, baik untuk muslim maupun non muslim, yaitu tempat prostitusi. Kenapa? Karena walaupun Malaysia itu negara Islam dan kebanyakan warga negara Malaysia yang beretnis Cina itu beragama Konghucu dan warga negara Malaysia yang etnisnya India itu kebanyakannya Hindu gitu ya. Tapi di kitab suci 3 agama ini, Islam, Konghucu, Hindu ya, tidak ada satupun di kitab sucinya itu tidak melarang perzinahan. Jadi semuanya melarang perzinahan. Ya, maka ya tidak ada lokalisasi prostitusi di Malaysia. Tuh. Nah, itu ya. Sama seperti Indonesia ya. Indonesia ini kan ada 6 agama resmi yang diakui di Indonesia. Keenam agama resminya, keenam agama resmi yang diakui di Indonesia, tidak ada satupun dalam aturan agamanya yang memperbolehkan umatnya itu melakukan perzinahan. Nah, jadi di antara sekian banyak aturan agama yang berbeda satu sama lain, ada yang sama, begitu ya. Nah, makanya saya selalu bilang di kelas, dimanapun itu, apakah itu universitas berbasis Islam ataupun universitas umum gitu ya, ataupun universitas Kristen sekalipun, saya bilang untuk menjaga kerukunan umat beragama, jangan membahas perbedaan. Karena bagaimanapun ajaran agama satu sama lain pasti ada perbedaannya.
untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, bahas persamaannya. Sama-sama melarang perzinahan, sama-sama melarang korupsi, sama-sama melarang perbuatan curang. Itu yang dibahas. Maka terciptalah kerukunan antar umat beragama. Ya. Nah, ini termasuk pesan juga untuk kelas hukum dan etika bisnis. Begitu. Tinggal 1 menit. Sepertinya juga tidak sempat untuk tanya jawab ya. Sebentar, saya itu dulu mute-nya, saya itu apa? Oke, saya sudah membolehkan partisipan untuk meng-unmute sendiri. Nah, karena pertanyaan juga tidak sempat, maka saya bertanya kepada ketua kelas. Mana ketua kelas di sini? Oh, ada yang baru bergabung, Imam. Ketua kelas? Ya, Bu. Ya. Galang ya, ketua kelasnya?